Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yura Talandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh. Di sini dengan NIM 240301020637 yang dimana saya akan membahas tentang pendahuluan bab 1 dan bab 2-nya adalah landasan teori, bab 3-nya pembahasan terkait kasus-kasus dan jawabannya sekaligus, dan yang keempatnya yaitu penutupan bab 5. Di sini saya akan membahas bab 1 terlebih dahulu yang dimana latar belakang masalahnya yaitu laporan keuangan konsolidasi adalah dokumen yang merinci aktivitas suatu keuangan bisnis dengan perusahaan atau perusahaan induk. Nah, perusahaan induk adalah bisnis yang mengawasi kegiatan bisnis lain dan seringkali memiliki saham kepemilikan bisnis itu. Nah, laporan keuangan konsolidasi ini menyajikan posisi keuangan grup perusahaan secara menyeluruh, tetapi penyusunan cukup kompleks karena harus mengecualikan atau mengeliminasikan seluruh transaksi antar perusahaan dalam grup agar laporan tidak menyesatkan gitu. Nah, konsolidasi laporan keuangan dilakukan dengan menggabungkan induk dan anak perusahaan di suatu perusahaan sebagai satu entitas sehingga seluruh aset, liabilitas, pendapatan, dan beban akan dimasukkan ke induk dan terfokus utamanya adalah mengeliminasikan transaksi antar perusahaan agar tidak terjadi pencatatan ganda gitu. Itulah pentingnya laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya ada alasan pemilihan objek ini karena penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Topik ini memiliki peran yang sangat penting. Kenapa? Karena dalam dunia akuntansi, terutama bagi perusahaan yang memiliki struktur pemilikan grup atau pemilikan anak perusahaan, penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini bukan hanya bersifat administratif, gitu. Nah, untuk identifikasi masalahnya yaitu bagaimana proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi dilakukan, dan yang kedua, apa saja transaksi antar perusahaan yang perlu dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi. Adapun tujuan dan manfaat dari penulisan ini yang satu, untuk menjelaskan proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi secara sistematis dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Yang kedua, sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai aspek teknis dan konseptual dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya, ada batasan masalah. Dalam penulisan ini, makalah ini pembahasan terfokus pada pokok permasalahan untuk mempermudah masalah yang akan dibahas. Maka, penulis hanya membatasi pada penyusunan laporan keuangan konsolidasi antar perusahaan, induk, dan anak perusahaan yang dimiliki 100% penuh oleh induk perusahaan. Nah, di sini ada bab 2, yaitu tentang pengertian konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan yang menyajikan secara hasil operasi dan posisi keuangan dari dua atau lebih entitas legal yang terpisah menjadi satu laporan keuangan untuk entitas ekonomi secara keseluruhan. Nah, ada juga prosedur konsolidasi. Satu, induk dan anak perusahaan. Dua, titik awal konsolidasi berasal dari pembukuan masing-masing entitas. Nah, yang ketiga, entitas konsolidasi tidak punya pembukuan sendiri, sehingga data yang diambil dari laporan induk dan anak atau kertas kerja konsolidasi. Gitu. Selanjutnya ada landasan teori mengenai kertas kerja konsolidasi. Nah, kertas kerja konsolidasi atau consolidation work paper merupakan mekanisme yang efisien. Kenapa? Untuk menggabungkan akun-akun dari perusahaan yang terpisah yang akan dikonsolidasikan dan untuk menyesuaikan saldo gabungan menjadi angka yang akan dilaporkan seakan-akan semua perusahaan yang dikonsolidasikan tersebut adalah perusahaan tunggal.
Yang kedua, perlu diingat bahwa tidak terdapat pembukuan untuk entitas konsolidasi. Dan yang terakhir, untuk induk perusahaan dan anak-anak perusahaan sebagai entitas legal dan akuntansi terpisah, masing-masing mempunyai pembukuan terpisah. Yang selanjutnya ada pembahasan yang dimana kita memasuki sebuah kasus. Kasus ini diakuisisi dan penyusunan laporan keuangan konsolidasi, di mana saya mengambil PT Adient Otomotif Indonesia, mengakuisisi 100% sahamnya, berhak suara di PT Daido Indonesia pada tanggal 1 Januari 2025 seharga 150 juta. Data dari laporan posisi keuangan kedua perusahaan pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut. Ada akunnya, akun kas dari PT Adien yaitu sebesar 65 juta dan dari PT Daido sebesar 18 juta sehingga total asetnya yaitu PT Adien 632 juta dan PT Daido yaitu 265 juta. Nah, untuk liabilitas untuk utang usaha dari PT Adin Otomotif Indonesia ini sebesar 92 juta dan PT Daido ini sebesar 35 juta. Nah, untuk semua total liabilitasnya untuk PT Adin yaitu sebesar 632 juta dan PT Daido total liabilitasnya itu 265 juta. Jadi sama ya, balance antara atas aset dan utangnya. Selanjutnya yaitu soal kasusnya, yaitu pada tanggal kombinasi bisnis, nilai buku dari aset dan liabilitas PT DIDO mendekati nilai wajar. Nah, untuk dimintanya yaitu buatlah situasi kepemilikan dari pembelian tersebut. Yang kedua, buat layar jurnal eliminasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan posisi keuangan konsolidasi sesaat setelah kombinasi bisnis. Yang ketiga, buatlah kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasi. Di sini saya akan membahas tentang soal kasus nomor A, yang dimana buatlah situasi kepemilikan dari pembelian tersebut, di mana situasi kepemilikan dari pembelian PT Adien Indonesia mengakuisisi 100% sahamnya PT Daido pada 1 Januari 2025 dengan harga 150 juta. Dengan akuisisi itu, PT ADN Indonesia menjadi perusahaan induk sementara. PT Daido menjadi anak perusahaannya yang sepenuhnya dimiliki. Nilai wajar jadi pencatatannya dilakukan dengan metode akuisisi PSAK 22 berdasarkan PSAK 22 itu. Nah, untuk jawabannya B di mana soalnya yaitu buat layar ayat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan posisi keuangan konsolidasi sesaat setelah kombinasi bisnis. Nah, di sini ada eliminasi investasi induk terhadap ekuitas anak perusahaan yang dimana saham biasa PT Daido juta 60 juta persediaan. Saldo laba PT Daido 90 juta. Sehingga investasi pada PT Daido itu berjumlah 150 juta. Nah, akun ekuitas PT Daido harus dihapus dalam konsolidasian karena PT Adien telah mencatat investasinya sebesar 150 juta. Nah, yang kedua, eliminasi saldo piutang dan utang antara induk dan anak perusahaan, di mana utang usaha PT Daido itu sebesar 10 juta
dan piutang usaha PT Adien itu 10 juta. Sehingga jika terdapat transaksi antar perusahaan yang belum diselesaikan, akun tersebut harus dieliminasi gitu. Jika terdapat transaksi antara perusahaan yang belum diselesaikan, maka harus dieliminasi. Selanjutnya yang C, di mana kertas kerja laporan keuangan konsolidasi ini adalah kertas kerja laporan keuangan konsolidasi PT Adien dan PT Daido, yang di mana kasnya Adien itu 65 juta, PT Daido itu 18 juta, maka konsolidasinya yaitu sebesar 83 juta. Maka total aset keseluruhannya konsolidasi yaitu 737 juta. Nah, ini seperti yang tadi dibilang, 10 juta itu harus dieliminasikan. Makanya dikreditkanlah 10 juta. Dan ini juga harus dieliminasikan. Sehingga total eliminasi di kredit yaitu sebesar 160 juta. Untuk liabilitas dan ekuitasnya, utang usaha dari PT Edin Otomotif Indonesia itu sebesar 92 juta, maka total liabilitas dan ekuitas PT Edin Otomotif Indonesia itu sebesar 632 juta, dan PT Daido itu utang usahanya 35 juta, maka total keseluruhan liabilitas dan ekuitasnya 265 juta. Nah, ini harus dieliminasikan yang 10 jutanya harus dieliminasikan, dan ini saham biasa juga harus dieliminasikan. Saldo laba pun harus dieliminasikan. Kenapa? Sehingga total eliminasi di debitnya yaitu 160 juta. Untuk total konsolidasi keseluruhannya yaitu 737 juta. Dan di sini sudah balance antara total aset dan total liabilitasnya. Itulah jawaban soal kasus A, B, dan C. Selanjutnya, ini adalah kesimpulan yang dapat saya ambil dari laporan keuangan ini, yaitu untuk anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya menyajikan gambaran yang paling jelas dan utuh dari entitas bisnis gabungan. Melalui proses ini, seluruh aset, liabilitas, pendapatan, dan beban dari perusahaan induk dan anak perusahaan digabungkan menjadi satu laporan keuangan tunggal. Ini menghilangkan segala keraguan mengenai tingkat pengendalian, karena perusahaan induk memiliki 100% hak suara dan kemampuan untuk mengarahkan kebijakan keuangan dan operasional anak perusahaan. Nah, untuk saran-sarannya dari saya, yaitu untuk menghindari kesalahan manusia dan mempercepat proses, perusahaan disarankan untuk berinvestasi dalam perangkat lunak akuntansi yang dirancang khusus untuk konsolidasi gitu. Nah, perangkat ini dapat mengotomatiskan penggabungan dari data entitas induk anak serta proses eliminasi transaksi intragrup sehingga meningkatkan efisien dan ketelitian. Jadi, penting banget untuk aplikasi akuntansi yang dirancang untuk konsolidasi, untuk efisiensi dan ketelitian. Nah, segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada saya.